Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pada bahasa Inggris sesi minggu ini, kita akan membahas tentang materi procedural text. By the way, what is procedural text? Nah, dari kata kuncinya aja udah prosedur ya, atau bahasa Inggrisnya procedural. Prosedur yang kita tahu biasanya adalah tahapan demi tahapan atau juga urutan kerja yang kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau membuat sesuatu. Misalnya contoh, kalau kita ada di lingkungan kerja, pasti ada SOP, standar operasional prosedur, atau panduan-panduan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, ketika hal itu dibuat dalam bahasa Inggris, maka itulah yang disebut dengan procedural text. Di mana procedural text ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu jelas pasti ada bagian judul yang merupakan kunci utama dalam mengikuti urutan-urutan pekerjaan. For examples, misalnya how to make the bread, how to make strawberry milk juice, atau juga misalnya how to clean up the laboratory. Nah, 3 contoh yang tadi disebutkan merupakan contoh-contoh procedural text. Nah, kita akan coba bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama tadi untuk judul sudah dijelaskan, pasti awalannya menggunakan kata how to, tinggal ujungnya disesuaikan. Ada yang how to do jenisnya itu, ada how to make. Jenisnya dibagi menjadi 2 bagian. Kalau how to do berarti kategorinya masih ruang lingkup pekerjaan. Misalnya, bagaimana cara menjadi konten kreator yang baik, bagaimana cara mengedit foto yang baik, bagaimana cara mengedit video menggunakan handphone, atau tips dan trik lainnya. Itu merupakan kategori how to do. And the second, we are talking about how to make. Nah, kalau yang ini berarti harus ada produk yang dihasilkan setelah tutorialnya dibuat. Misalnya contoh ya, how to use pashmina, how to make up with produk apa misalnya gitu. Kemudian juga how to do atau how to create the cheese bread, how to make pizza, how to make avocado juice, how to make tom yum misalnya, dan seterusnya. Berarti ada 2 jenis itu pasti menggunakan beberapa alat dan juga bahan. Selebihnya nanti ketika tujuannya sudah jelas, apakah kategorinya masuk how to do atau how to make, kita bisa breakdown, kita turunkan menjadi tahapan berikutnya, yaitu mengklasifikasikan alat dan bahannya. Nah, alat berarti kalian boleh berikan dengan judul needed, tools needed atau equipment needed, dan juga ingredients needed. Ada beberapa pekerjaan yang memang tidak membutuhkan bahan-bahan lain, berarti cukup alat saja. Tetapi kalau how to make something, biasanya ada alatnya juga dan ada bahannya juga. Selanjutnya, ketika alat dan bahan sudah selesai dituntaskan, baru kita akan coba turunkan menjadi steps atau langkah kerja, tahapan demi tahapannya sampai di akhir. Begitu kurang lebih ya. Selebihnya nanti akan dijelaskan lagi di kelas supaya lebih paham. Sementara gambaran umumnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kelas yang belum hadir pada saat sesi tatap muka karena ada kegiatan lain, maka kita sekarang tugasnya adalah untuk membuat kelompok sebanyak 6 kelompok. Di mana 6 kelompok ini dibagi berdasarkan urutan absen saja biar lebih mudah ya. Yang pertama absen 1 sampai 6 berarti kelompok 1. Absen 7 sampai dengan 12 itu kelompok 2, absen 13 sampai 18 itu kelompok 3, absen 19 sampai 24 itu kelompok 4, absen 25 sampai 30 itu kelompok 5, dan absen 31 sampai 36 itu adalah kelompok 6. Setelah kelompoknya terpilih, maka kamu tentukan siapa yang akan menjadi leader. Setelah leadernya juga ditentukan, maka setelah itu untuk kelompok ganjil, yaitu kelompok 1, 3, dan juga 5, kalian harus melakukan procedural text dengan kategori A, yaitu how to do. Berarti melakukan tahapan-tahapan pekerjaan tertentu tanpa harus ada produknya. Pastikan
Kalian membawa alat kerja yang dibutuhkan, tapi tidak perlu yang merepotkan. Yang penting pada saat kalian menjelaskan, alatnya ada dan cara kerjanya bisa langsung dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk kelompok yang genap, yaitu kelompok 2, 4, dan juga 6. Maka kelompok-kelompok ini harus membuat sesuatu. Boleh misalnya karena kebetulan kalian berbasis produk, bisa juga how to make cheese bread, how to make meatball, dan seterusnya. Tapi yang penting pertimbangkan bahwa alat dan bahannya tidak mempersulit diri dan kelompok. Setelah kalian menentukan leadernya siapa, kemudian tadi mau judulnya apa nih, mau melakukan apa, breakdown ke dalam beberapa bagian. Katakanlah dalam satu tim itu ada 6 orang. Orang pertama akan bertugas untuk membuka presentasi. Orang yang kedua itu bertugas untuk menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Orang ketiga, keempat, kelima, nah 3, 4, 5 ini boleh menjelaskan stepnya. Misal stepnya itu buat minimal itu ada 6 step. Berarti 2 step oleh orang ketiga, 2 step oleh orang keempat, 2 step oleh orang kelima. Orang keenam itu menyimpulkan dan menutup. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalian buat dulu, diskusi dulu, tetapi yang mengerjakan kalimat masing-masing adalah dirinya sendiri. Jadi bukan satu orang yang mengerjakan, kemudian setelah itu nanti baru dibagi-bagi gitu partnya ketika udah jadi. Enggak. Tapi di sini diharapkan semua bekerja, karena apa yang kita ucapkan kita perlu memahaminya, sehingga pastikan bahwa kamulah yang membuat kalimat yang kamu presentasikan sendiri. Sebagai contoh supaya tidak kebingungan, misalnya untuk opening. Well, boys and girls and the honorable teachers, here I would like to present about how to make the cheese bread. But before going that, please let me to introduce myself. My name is X. And then my teams are A, B, C, D, and E. So now we are going to tell you about how to make the cheese bread. But what are the ingredients and tools needed? Let's go to the first person atau the first friend will be delivered by A. Sebutkan namanya siapa. Nah, kemudian nanti si A akan menjelaskan. Well, how to make the cheese bread, we need some tools. Those are, nah sambil dilihatin alatnya A, alatnya B, alatnya C, alatnya D. And the ingredients we need are A, B, C. Well, do you want to know about the steps? Let's go to my friend. Nah, nanti lanjutkan oleh orang kedua, si B misalnya. Nanti si B bilang, here I would like to tell you about the step how to make the cheese bread. First, apa? Second, apa? Now, let's go to the next step and will be delivered by my friend. Terus aja gitu, sampai ke orang yang terakhir dan ditutup. Nah, misalnya penutupnya pakai kesimpulan dulu ya. Well, here I would like to encapsulate or conclude about how to make the cheese bread. The tools we need are 4 atau 5. Misalnya alat yang kita butuhkan ada 4. And the ingredients we need are 6. And the steps we do are 10 steps. Well, I think that's all for your best attention. So, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya kurang lebih seperti itu. Dan setelah itu nanti karena ini procedural text yang akan dibukukan, jadi masing-masing kelompok wajib membuat teks yang sudah jadi tanpa revisi lagi ya, yang sudah betul baik itu ejaannya maupun juga grammarnya, grammatically, and then the spelling is very and exactly correct. Nah, nanti tolong di print out. Nah, untuk print outnya boleh di pertemuan berikutnya saja, tidak perlu di hari H atau di minggu depannya. Kemudian pastikan nama anggotanya juga tercantum, alat dan bahannya tercantum, dan step-stepnya juga tercantum. Seperti biasa, supaya templatenya bagus, boleh kalian buat di Canva saja. Pastikan tulisannya juga tidak terlalu padat. Pilihlah template-template yang sesuai. Karena procedural text ini nanti akan kita bukukan, kita akan gabungkan menjadi semacam jurnal gabungan untuk procedural text dari berbagai kelas. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung cantumkan di komen ya.
pastikan nama kalian dan juga kelasnya sudah ada di kolom komentar sebagai absensi kehadiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.